mendatangkan profesor, orang yang dianggap ahli, yang akan membuat rakyat awam ini minder ketika si Rafli ini mendatangkan profesor-profesor untuk menegaskan dan membela mereka di kasus drama ijazah ini. Turun menunjukkan dirinya lalu berkata, ijazah Jokowi asli tetap saja Rafli Harun dan Tifa juga Roy Suryo serta konco-konconya itu tetap akan bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Macam Rafli, Tifa, Roy ini sudah tidak takut dosa, teman-teman. Mereka hanya menerima bayaran dari bohir-bohir yang sudah sempat disebutkan oleh Farhad Abbas di video saya sebelumnya. Sekarang begini saja, kalau orang-orang yang disebutkan oleh Farhad Abbas ternyata tidak membacking mereka, tidak memberikan dana kepada mereka, harusnya Farhad Abbas dilaporkan ke polisi. Saya menunggu itu. Berani nggak mereka-mereka ini yang sudah disebutkan seperti Abraham Samad, Yusuf Kala, memperkarakan Farhad Abbas untuk dilaporkan ke polisi? Berani nggak mereka? Bahkan seorang Abraham Samad yang katanya akan menjamin Roy Suryo, Tifa, Fadilah, dan kawan-kawannya itulah yang masuk ke dalam deretan para tersangka ini, menjamin si Abraham Samad, menjamin mereka tidak akan dipenjara. Abraham Samad memberikan janji-janji manis kepada mereka, terus sebarkan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, nanti saya, kata Abraham Samad, yang akan menjamin kalian tidak akan dipenjara. Makanya si Roy Panci ini, Rafli Harun tetap koar-koar dan Tifa juga tetap koar-koar, seolah-olah pede bahwa mereka ini berada di kubu yang benar. Padahal mereka tahu bahwa mereka salah. Kenapa saya bilang mereka tahu? Mereka lulusan UGM. Si Tifa lulusan UGM. Orang-orang yang mendukung dia rata-rata lulusan UGM. Kenapa mereka sendiri tidak percaya dengan UGM? Ini saja. Tidak usah masuk terlalu dalam untuk menyelidiki ijazah apa aja. Nggak usah, nggak perlu itu. Mereka sebenarnya tahu, teman-teman, bahwa Pak Jokowi memang sekolah di UGM. Tapi mereka memang merekayasa ini untuk tujuan menjatuhkan Pak Jokowi. Itu selalu saya ulang-ulang di video saya, bahwa mereka melakukan itu sekedar menjatuhkan Pak Jokowi, karena memang keberadaan Pak Jokowi dan Mas Gibran ini sangat berbahaya di tahun 2029, akan menghabiskan suara-suara mereka, suara-suara untuk jagoan mereka. Ini kan orang-orang seperti Roy Suryo, Rafli Harun, Said Didu, Fadilah, dan orang-orang itulah, si Mary dan siapalah itu, Kurnia itu. Mereka adalah orang-orang yang sakit hati sama Pak Jokowi. Ambisius sekaligus sakit hati. Kenapa mereka sakit hati? Karena mereka berada di pihak yang kalah pilpres. Selalu kalah pilpres setiap kali bertanding dengan yang diajukan Pak Jokowi. Baik ketika Pak Jokowi maju maupun orang-orang yang diajukan kepada Pak Jokowi. Mereka pasti kalah. Makanya mereka berusaha keras ini agar sampai tahun 2029 kasus ijazah ini nggak selesai-selesai. Kenapa? Polisi terpecah-pecah menjadi beberapa kubu karena tadi ada Abraham Samad di situ. Abraham Samad ini mantan KPK. Dia punya geng di kepolisian. Geng itulah yang dikendalikan oleh dia. Dia punya geng pengacara-pengacara. Pengacara-pengacara itulah yang saat ini membela si Roy Panci dan kawan-kawannya itu. Rafli Harun di channelnya itu mendatangkan profesor-profesor untuk meyakinkan orang-orang awam, tenang, Jokowi itu ijazahnya palsu. Ini buktinya profesor ini ngomong begini. Di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Twilight atau Rembang yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah mungkin sekitar mendekati 2.400 data, artinya 2.400 hari, yang coveragenya sudah meliputi 5 benua, sejak dari New Zealand di bagian selatan bumi sampai dengan wilayah Arktik dekat Kutub Utara, yang meliputi 5 teritori politik, 4 di Eropa yaitu Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Greenland, dan satu lagi di benua Amerika itu di Alaska. Pada kali ini saya akan mengunggah video untuk mengomentari tentang translasi dan rotasinya Rimon Sianipar. Itulah sebabnya judul video saya ini saya beri judul komentar tentang translasi dan rotasinya Rimon Sianipar. Titik 2, diperlukan akses pada ijazah asli quote-unquote-nya Pak Jokowi.
Saya tidak sempat menonton video ketika Rismon Sianipar melakukan koreksi dan analisis translasi dan rotasi yang kemudian menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Padahal setelah beberapa bulan sebelumnya mengatakan bahwa ijazah tersebut 11.000% palsu. Anunya kan di situ agak paradoksnya di situ. Saya baru tahu duduk perkaranya ketika saya tonton penjelasan Roy Suryo di Rakyat Bersuara kemarin. Rupanya yang dimaksud adalah koreksi translasi, rotasi, dan pencahayaan atas foto ijazah Pak Jokowi tersebut. Penjelasan Roy Suryo yang saya tangkap, kesimpulannya ijazah Pak Jokowi yang tadinya palsu menjadi asli itu, menurut Rismon itu, karena koreksi translasi, rotasi, dan pencahayaan tersebut telah menyebabkan timbulnya lintasan cap di atas foto Pak Jokowi. Jadi yang tadinya tidak ada, sekarang ada. Jadi itulah kemudian makanya Rismon menyimpulkan bahwa itu ijazah itu asli. Rupanya sumber objek yang menjadi sumber diskusi adalah tetap foto ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi yang diklaim sebagai ijazah asli. Namun karena pemotretannya yang serampangan menjadi mencong atau skew. Proses digitalisasi yang skew seperti ini sebetulnya dapat dihindari, dapat dicegah ya kalau dilakukan melalui flatbed scanning, ya, sehingga bebas distorsi dan tidak mencong. Belakangan, Andi Azwan juga menampilkan yang diklaimnya sebagai hasil scan ijazah Pak Jokowi yang tidak lagi mencong. Namun justru lambang UGM-nya yang seharusnya simetris ke segala sisi karena basis desainnya adalah lingkaran, ternyata jadi rada gepeng. Kemudian Roy Suryo mengatakan jadi perot. Ya, jadi memang anulah ini. Tampaknya ini juga akibat koreksi geometris yang serampangan juga. Mungkin hanya menggunakan semacam Photoshop atau Corel Draw dan sebagainya gitu. Jadi bukan tidak melalui algoritma image processing yang robust lah. Sekarang mari kita analisis apa itu yang dimaksud dengan proses transformasi geometris, translasi, rotasi, dan pencahayaan yang disebutkan oleh Rismon menurut apa yang saya dengar dari Roy Suryo di suara rakyat atau rakyat merdeka ya. Aiman Wicaksono itu. Pertama, harus dicatat harus dipahami bahwa sebuah citra atau foto digital sebetulnya mengandung informasi 3 dimensi meskipun wujudnya 2 dimensi. Ya, meskipun 2 dimensi itu. Wujud 2 dimensi direpresentasikan dengan jumlah piksel yang terdapat pada citra yang merupakan perkalian atas berapa jumlah piksel pada kolomnya. Jadi ini pada kolomnya itu ada berapa piksel gitu, pada kolom itu ada berapa piksel dikalikan dengan jumlah piksel dalam barisnya. Jadi jumlah piksel hasil perkalian tersebut menggambarkan berapa resolusi geometris citra tersebut. Makanya sering kita mendengar resolusinya 16 megapiksel. Ya. 16 megapiksel itu maksudnya 16 juta piksel. Ini bisa terjadi karena ada 4.000 piksel ke baris, ada 4.000 piksel ke ada 4.000 ke kolom, ada 4.000 piksel ke baris. Padahal kalau kita cermati omongan profesor yang diajukan oleh Refli Harun, omongannya itu gedabrus. Di awal-awal sudah membangga-banggakan siapa dia, bahwa dia ada di bla 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 bla. Profesor yang asli itu tidak sembarangan ngomong. Karena apa? Kalau dia sembarangan ngomong, gelar profesornya bisa dicabut. Kenapa profesor-profesor ini senang sekali menggoreng-goreng kasus ijazah Pak Jokowi? Supaya dia itu terkenal sebagai seorang profesor. Bukan dia ingin menyumbangkan ilmunya untuk kemaslahatan manusia, bukan. Tapi supaya dia terkenal sebagai seorang profesor yang punya penemuan-penemuan. Padahal penemuan-penemuan dia itu tidak ada manfaatnya buat manusia. Profesor-profesor yang digadang-gadang oleh Refli di channelnya itu tidak ada kebermanfaatan buat manusia. Apa manfaat penemuan dia? Ada nggak manfaatnya? Sekarang begini, untuk menjadi orang bermanfaat tidak perlu punya gelar profesor. Megawati gelar profesornya banyak, dia bisa dapat, dia bisa beli. Gelar doktornya dia punya banyak. Ada berapa itu? Puluhan gelar doktor. Tapi ada nggak kebermanfaatan Megawati buat negara ini? Tidak ada, teman. Nggak ada. Kalaupun ada, dia pernah menjadi presiden. Itu pun dengan cara-cara bukan atas dasar demokrasi, tapi karena keberuntungan. Jadi teman-teman,
Sekalipun Refli Harun mendatangkan profesor, doktor, ahli-ahli, apalah itu namanya ya, yang ketika dia menjelaskan tentang ijazah ini bikin kita puyeng karena mereka menggunakan istilah-istilah yang kita tidak pahami. Pasti dia tidak akan menggunakan istilah-istilah yang sulit supaya ucapannya bisa dicerna dengan baik oleh pendengarnya. Kalau dia mengaku profesor, kemudian dia menggunakan istilah-istilah yang sulit, sehingga kita yang mendengarkannya pusing, kita nggak ngerti apa yang dia bicarakan, artinya dia bukan orang yang berilmu. Dia tidak ingin men-sharing ilmunya untuk kebermanfaatan manusia, melainkan untuk kebanggaan dirinya bahwa dia merasa sebagai seorang profesor yang hebat, sehingga orang-orang nggak paham omongan dia. Contohnya Anies Baswedan. Merasa dirinya hebat sehingga dia selalu menggunakan istilah-istilah yang kita tidak paham. Orang seperti itu tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Orang seperti itu tidak layak kita akui sebagai orang berilmu. Orang berilmu tidak pernah sombong dengan apa yang dia punya. Terima kasih.